Selamat malam, saya Rotua Esther Manik dengan NIM 3222603. Hari ini saya ingin mempresentasikan digital marketing untuk memenuhi tugas PBBE dari Pak Wan. 4 jenis digital marketing yang akan saya bahas adalah yaitu yang pertama website, yang kedua SEO, yang ketiga social media marketing, yang keempat digital advertising. Pengertian digital marketing. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetisi membuat konten menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Salah satu cara perusahaan untuk membuat konten marketing adalah dengan cara menggunakan digital marketing. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan pada tahun 2009, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Contohnya yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. Adapun tujuan dari digital marketing sendiri adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara tepat. Beberapa contoh pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO, Search Engine Optimization, atau periklanan online seperti FB Advertisement dan Google Ads. Promosi media cetak, iklan televisi dan radio, billboard elektronik, email marketing, mobil marketing, dan lain sebagainya. Berikut beberapa contoh pemasaran digital dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Yang pertama itu ada kecepatan penyebaran, yang kedua yang kedua itu kemudahan evaluasi. Yang pertama kecepatan penyebaran. Kecepatan penyebaran itu adalah strategi pemasaran dengan menggunakan media digital yang dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik, seperti DM juga dapat diukur secara real-time dan tepat. Yang kedua, kemudahan evaluasi, informasi seperti berapa lama produk kita yang akan kita tampilkan, berapa banyak orang yang melihat produk kita, berapa persen konvensi penjualan dari setiap iklan, dan sebagainya. Setelah mengetahui informasi-informasi semacam itu, kita dapat melakukan evaluasi mana yang iklan baik dan buruk. Yang ketiga, ada jangkauan yang lebih luas. Brand atau produk dapat disebarkan secara luas ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah. Mudah dengan memanfaatkan internet. Yang keempat itu murah dan efektif. Survei menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Biaya anggaran yang dihemat dapat sampai 40% dari hal tersebut. Yang kelima, membangun nama brand. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk kita. Branding menurut Michael Krisyanto atau CEO founder itulah memegang peranan yang begitu penting dalam bisnis dan menurutnya branding harus visioner serta sustainable. Yang pertama yang akan kita bahas adalah website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis kita, promosi yang hemat, dan media bisnis yang mudah. Website marketing adalah proses mempromosikan suatu produk atau layanan menggunakan website. Tujuannya adalah untuk mengubah pengunjung website menjadi pelanggan. Website marketing adalah salah satu metode pemasaran yang efektif untuk mengembangkan bisnis. Karena cukup melalui satu platform website, kita dapat menerapkan berbagai macam jenis marketing. Website marketing adalah mempromosikan suatu produk atau layanan menggunakan website. Tujuannya adalah untuk mengubah pengunjung website menjadi pelanggan. Kelebihan website itu dapat mudah ditemukan oleh pelanggan, meningkatkan kepercayaan calon pelanggan, memperlebar jangkauan pasar, membantu memahami pengguna, meringankan proses marketing. Yang kedua itu ada SEO. SEO merupakan singkatan dari Search Engine Optimization yang merupakan teknik yang digunakan untuk optimasi suatu website dengan tujuan memudahkan mesin pencari untuk menemukan halaman atau website yang menempatkan di halaman pertama di mesin pencari dengan keyword yang ditentukan oleh user. SEO sendiri bekerja untuk mengoptimalkan keyword yang digunakan guna mudah terindeks oleh mesin pencari sehingga halaman mendapat peringkat teratas dan ditampilkan di halaman utama mesin pencari sesuai dengan relevansi kata kunci yang diinputkan oleh user di mesin pencari. Mesin pencari akan melakukan crawling ini dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi mendetail dari sebuah website. Proses ini dilakukan oleh bot yang bekerja secara terus-menerus mengumpulkan detail website seperti halaman, judul, kata kunci, gambar, hingga internal link yang ada pada website.
Secara sederhana, SEO berarti proses meningkatkan situs web untuk meningkatkan visibilitasnya di Google, Microsoft Bing, dan mesin pencari lainnya setiap kali orang mencari. Produk yang kita jual, layanan yang diberikan, dan informasi tentang topik keahlian dan pengalaman mendalam. Semakin baik visibilitas halaman dalam mesin pencarian, semakin besar kemungkinan ditemukan dan diklik. Pada akhirnya, tujuan pengoptimalan mesin telusur adalah untuk membantu menarik pengunjung situs web yang akan menjadi pelanggan, klien, atau pemirsa yang terus datang kembali. Berikut gambaran umum SEO. Ketika kita mencari kata kunci SEO, akan muncul kata-kata yang sangat relevansi seperti search engine optimization atau specification dari Coursera, atau bisa jadi dari search engine optimization atau SEO yang dapat kita temukan diurutkan oleh Google. Yang ketiga, social media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu dari berbagai jenis marketing yang sekarang banyak digunakan. Sederhananya, marketing jenis ini memanfaatkan peran media sosial dalam proses marketingnya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam media marketing itu seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online atau review, feedback dari pelanggan, dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda, jadi kita harus mengurusnya dengan baik. Cara kerja sosial media marketing adalah memaksimalkan visibilitas brand di media sosial, sehingga mudah ditemukan audiens atau pelanggan untuk membangun brand awareness atau kesadaran merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan dengan merek atau bisnis, melalui konten di media sosial, meningkatkan return of investment atau ROI, dan sebagainya. Media sosial yang biasa digunakan antara lain Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, bahkan YouTube. Keuntungan dari media sosial adalah dengan menggunakan metode pemasaran digital hemat yang biaya yang bisa digunakan untuk meningkatkan popularitas merek bisnis. Dengan strategi yang tepat, brand yang dijual bisa berkesempatan mendapat awareness yang tinggi. Pengenalan merek bisa menjadi lebih baik jika diiring dengan kualitas konten yang layak. Berikut merupakan salah satu ilustrasi dari sosial media marketing menggunakan TikTok Shop. Dari Steen Cookware, kita akan melihat bagaimana Steen Cookware ini untuk mempromosikan barang yang akan dijualnya di TikTok Shop dengan melakukan sosial media marketing dari cara pemesanan hingga cara pembayaran yang diterapkan oleh sosial media marketing untuk memudahkan pelanggan dalam hal membeli barang tersebut. Arti kata advertising dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia adalah hal yang merangsang selera. Dalam dunia digital marketing, selera atau advertising sangat perlu diperhatikan. Digital advertising atau selera digital dapat diartikan sebagai pemahaman digital yang banyak digunakan oleh pengguna dengan tetap memperhatikan selera pasar. Cara memahami customer, berinteraksi, dan mengelola customer untuk tertarik pada brand yang kita tunjukkan juga harus sesuai dengan selera pasar yang berubah-ubah. Dengan marketing yang tepat, membangun brand awareness terlalu sulit untuk dilakukan. Pemasaran digital dinilai sebagai strategi yang paling tepat bagi pelaku usaha yang ingin membangun kesadaran merek dari bisnis mereka. Salah satu alasan terkuat kenapa pemasaran digital bisa menjadi sebuah inovasi yang sangat efisien dalam pemasaran modern adalah mampu membantu meningkatkan penjualan. Alasan lain kenapa pemasaran digital bisa menjadi inovasi dalam pemasaran modern adalah mampu membantu dalam membangun reputasi perusahaan. Tak hanya untuk perusahaan besar, namun untuk skala UMKM pun rasanya sangat perlu untuk membangun reputasi bisnis perusahaan. Mengapa digital advertising itu penting? Alasan utamanya adalah untuk memudahkan komunikasi dengan konsumen. Konsumen akan merasa dihargai bila dilayani dengan baik dan cepat oleh perusahaan. Begitu juga jika perusahaan mengeluarkan produk baru bisa melakukan promosi secara langsung kepada konsumen. Strategi promosi yang sangat familiar di era digital ini banyak diaplikasikan pebisnis dengan menggunakan jasa brand ambassador atau endorser. Mereka yang memiliki para pengikut setia dapat dijadikan strategi marketing terbaik guna memperluas informasi kepada pelanggan. Berikut merupakan salah satu ilustrasi dari digital advertising pada Starbucks. Pada tahun 1971, Starbucks mengubah logonya menjadi Starbucks Coffee and Tea Spices. Kemudian di tahun 1987, Starbucks mengubah logonya menjadi Starbucks Coffee yang hanya khusus untuk kopi. Kemudian pada tahun 1992, diubah kembali menjadi Publicly Traded Company. Dan terakhir yang
logo yang sampai saat ini bisa kita jumpai, yang terakhir diubah pada tahun 2011, yang menandai 40 tahun dan dimulainya sebuah chapter yang baru dalam sejarah Starbucks. Sekian penjelasan saya mengenai digital marketing. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.